Apakah kayu di rumah kalian banyak yang keropos, atau banyak berlubang, atau sudah pada lapuk? Nah, sudah pasti kalian tahu siapa tersangkanya ya kan? Tentunya kita tidak asing lagi dengan hewan rayap ini ya guys. Sudah bisa dipastikan saat peralihan musim hujan, hewan ini banyak bermunculan di malam hari dengan mencari sinar lampu. Bahkan banyak yang masuk ke dalam rumah kita karena ada lampu ya. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk kita jumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama. Rayap sendiri bersarang di kayu lapuk dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah, sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi bagi manusia. Oleh karena itu, rayap kerap tidak disukai oleh sebagian orang. Namun, di zaman modern ini, sepertinya sudah banyak rumah atau bangunan yang menggunakan bahan metal atau baja ringan yang dapat menghindari kerusakan dari rayap sendiri ya. Nah, rayap atau anai-anai atau semut putih ini adalah serangga sosial anggota infraordo Isoptera, bagian dari ordo Blattodea atau kecoa. Rayap masih berkerabat dengan semut, yang juga serangga sosial, tapi bukan kerabat dekat yang setiap saat bisa dipinjemin duit ya. Dalam koloni, rayap tidak memiliki sayap, namun beberapa rayap dapat mencapai bentuk sayap yang disebut laron, yang akan keluar dari sarangnya secara berbondong-bondong pada awal musim penghujan, sehingga seringkali menjadi pertanda bahwa perubahan musim dari panas ke penghujan. The first stage after hatching from the egg is the stage of nymphs. These nymphs form the casts. Mereka sangat menyukai tempat yang gelap dan lembab, namun tetap memiliki suhu yang hangat, sehingga tidak heran lagi jika rayap kerap tinggal di dalam kayu atau mendekati permukaan tanah. Tinggalnya rayap di tempat gelap dikarenakan rayap tidak tahan dengan cahaya. Rayap hidup berkoloni. Sama seperti lebah, ternyata kehidupan rayap yang berkoloni memiliki kedudukan masing-masing dalam suatu kelompok. Pada sistem sosialisasinya, ada raja dan ratu rayap yang memiliki tugas untuk berkembang biak, atau dalam kata lain mereka bertugas untuk menetaskan calon-calon rayap lainnya. Pemimpin atau raja dan ratu biasanya memiliki perbedaan yang mencolok dari yang lainnya. Ratu rayap mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar. Pemimpin rayap akan selalu dilindungi dan dihormati oleh kelompok rayap tersebut, atau dalam kelompok dan koloninya. Selain raja dan ratu, ada kelompok rayap tersebut juga terbagi menjadi bagian lainnya, yakni kelompok prajurit dan kelompok pekerja. Kelompok rayap prajurit memiliki ukuran yang tentunya lebih kecil dari pemimpin atau raja dan ratu. Keunikan yang dimiliki kelompok rayap prajurit, ia memiliki capit atau sengatan pada bagian kepala yang digunakan sebagai senjata membela diri dan melawan musuh yang membahayakannya. Pada kelompok pekerja memiliki ciri ukuran tubuh kecil, berwarna putih. Kelompok rayap pekerja ini merupakan yang paling banyak dari lainnya. Mereka akan bertugas mencari makan dan membentuk sarang pada kayu atau tanah. Pembuatan sarang yang kompleks. Rayap pekerja akan membuat sarang dengan menggunakan kombinasi antara lain tanah atau lumpur, kunyahan kayu, air liur, dan kotoran rayap sendiri. Ada beberapa bagian-bagian pada sarang tersebut antara lain tempat hidup rayap, penampungan air melalui kondensasi, ruang reproduksi atau berkembang biak,
dan terkadang ada pula ruang penyimpanan makanan. Ruangan-ruangan pada sarang tersebut terhubung dengan dibuatnya labirin-labirin atau terowongan yang dapat memberikan udara ke dalam sarang, serta membuat rayap dapat bergerak dengan lebih leluasa di dalam sarangnya. Oleh karena itu, biasanya sarang rayap seringkali bertumpuk-tumpuk atau meninggi bahkan sampai ke permukaan tanah. Bahkan ada pula yang akhirnya membentuk gundukan besar. Masya Allah, sungguh besar kuasa Allah ya. Manfaat sarang rayap. Meski rayap dianggap sebagai hama bagi manusia, ternyata rayap ini juga memiliki manfaat dalam kehidupan loh. Manfaat tersebut dapat diperoleh dari sarang rayap. Beberapa ilmuwan sudah menguji manfaat dari sarang rayap tersebut. Melalui beberapa penelitian, pada penelitian di Amerika Serikat, disebutkan bahwa tanaman yang memiliki sarang rayap di sekitarnya akan memiliki kemampuan bertahan hidup lebih lama pada saat musim panas dan kemarau yang panjang. Selain itu, sarang rayap juga dapat menjadi tolak ukur kesuburan dari tanah dan banyaknya jumlah cadangan air pada daerah tanah yang kering. Adanya sarang rayap ini juga dapat menjaga ketahanan dan kesehatan ekosistem yang ada di sekitarnya. Sarang rayap sendiri juga dapat tumbuh sampai 5 meter di atas permukaan tanah. Karena seperti yang kita ketahui, Tuhan akan menciptakan makhluk hidup dengan manfaatnya masing-masing. Begitu juga rayap dengan manfaatnya bagi lingkungan sekitarnya ya. Masya Allah. Klasifikasi berdasarkan lokasi sarang. Berdasarkan lokasi sarang atau tempat tinggalnya, rayap dapat digolongkan dalam 3 tipe, yaitu rayap kayu lembab, rayap kayu kering, dan rayap tanah. Di antara ketiga jenis rayap tersebut, tipe yang paling banyak menimbulkan kerugian adalah kelompok rayap tanah dan rayap kayu kering tuh. Selain 3 jenis rayap tersebut, juga ada sebagian ahli yang menggolongkan rayap dalam 5 jenis rayap perusak kayu, yaitu rayap kayu lembab, rayap kayu kering, rayap tanah, rayap pohon, dan rayap subteran. Itulah ulasan mengenai rayap atau laron. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Seperti biasa, jika video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Dan bila berkenan, silakan di subscribe juga ya. Terima kasih.